I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Husna, and today I would like to tell you about what is the method of assessment. Metode assessment. Sebelum masuk ke penjelasan apa itu metode assessment, kita akan mulai dengan contoh. Contohnya, ada 2 siswa di kelas yang sama yang bernama Dian dan Sinta. Kedua siswa tersebut diberi materi yang sama, yaitu contohnya materi tentang puisi. Nah, setelah diadakan yang namanya ujian akhir, yaitu ujian tertulis, ternyata nilai Dian lebih kecil daripada nilai Sinta. Namun, saat diadakan nilai praktek, nilai Dian lebih besar dari nilai Sinta. Nah, dalam hal tersebut, bagaimana tanggapan kita? Assessment itu harus disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan belajar siswa. Yang mana assessment dirancang dengan adil, proporsional, dan valid. Assessment itu dimaksudkan sebagai penilaian proses, bukan penilaian akhir. Sebelumnya, kita harus melakukan assessment. Nah, pendekatan assessment itu yang pertama yaitu assessment diagnostik. Assessment diagnostik dilakukan di awal pembelajaran atau di awal setiap topik baru untuk mengetahui kapasitas murid atau sejauh mana pemahaman murid sebelum diadakannya pembelajaran. Dapat berupa stimulus pertanyaan tentang atau terkait materi yang akan diajarkan. Dari hal assessment diagnostik tadi, kita sudah mengukur tingkat kemampuan siswa. Jadi sebagai acuan sebelum kita memulai untuk assessment selanjutnya. Yang kedua yaitu assessment formatif. Nah, assessment formatif ini lebih terintegrasi, lebih tersusun dengan proses pembelajaran. Yang mana assessment formatif ini diberikan setelah proses pembelajaran ataupun setelah memberikan materi. Nah, dalam proses ini itu lebih melibatkan dan melihat kemajuan belajar siswa melalui self-assessment maupun peer assessment dan refleksi metakognitif assessment diagnostik sebelumnya. Nah, kita bandingkan dengan hasil dalam assessment formatif ini. Kira-kira adakah peningkatan maupun tidak? Bukan semata dilakukan assessment formatif nilainya tinggi atau rendah. Kita simpulkan yang nilai rendah itu tadi merupakan siswa yang tidak paham. Belum tentu begitu. Karena sekali lagi assessment ini lebih berfokus kepada proses pemahaman. Jadi perkembangan pemahamannya. Misal nilainya 70 di assessment formatif, namun di assessment diagnostik itu dia mendapat nilai 50, maka dari 50 ke 70 dia ada peningkatan meskipun nilai 70 itu dianggap masih kecil. Yang selanjutnya yaitu assessment sumatif. Nah, assessment sumatif ini dilakukan untuk menguatkan konsep capaian hasil belajar. Jadi dilakukan di akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik-teknik assessment. Teknik-teknik assessment itu yang pertama yaitu observasi. Observasi ini adalah pengamatan berkala dan dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang meliputi fokus keseluruhan secara individual. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru mengamati siswa yang mana untuk hari pertama, kan itu selama 1 bulan. Hari pertama siswa diamati tentang yang pertama public speaking-nya. Nah, di hari pertama siswa tidak memiliki rasa percaya diri maupun keberanian untuk mengungkapkan apa yang ingin dia ceritakan.
Namun di hari berikutnya atau 1 minggu kemudian, siswa tersebut mendapatkan kepercayaan diri dan juga mendapatkan keberanian untuk mengutarakan dirinya sendiri sesuai dengan materi tersebut. Nah, dari hasil observasi itu, kita dapat mengetahui tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, yaitu performa. Nah, dari teknik assessment performa ini meliputi presentasi, pidato, gerakan atau permainan dalam olahraga, dan lain sebagainya, maupun project atau portofolio. Di dalam teknik assessment ini, guru memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan hasil seperti apa yang menjadi bukti kemajuan belajar siswa tersebut. Yang ketiga, tes tertulis atau lisan. Dalam tes tertulis atau lisan ini, untuk mengetahui atau menguji level pengetahuan dan pemahaman siswa, serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau yang bisa disebut dengan dalam studi kasus. Yang selanjutnya yaitu instrumen assessment. Yang pertama yaitu rubrik. Rubrik ini merupakan rubrik penilaian, merupakan sebuah instrumen assessment yang mana berupa tabel yang berisi indikator lalu skor. Indikatornya contoh sejauh mana siswa dapat memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa Inggris. 1. Belum bisa memperkenalkan dirinya. Skor 1. Skor 2. Sudah dapat memperkenalkan dirinya sendiri, namun untuk kosakatanya harus atau kurang sesuai. Yang ketiga, lebih ada peningkatan dan lain sebagainya. Yang nomor 2 atau yang selanjutnya, instrumen penilaian dengan menggunakan checklist. Hal tersebut hampir mirip dengan rubrik, namun yang checklist ini merupakan instrumen penilaian yang dibawa guru saat acara atau saat pemberian materi, yang mana di saat pemberian materi, guru sembari mengisi checklist seberapa jauh pemahaman siswa tersebut, si A, si B, dengan urutan skor-skor yang sudah ditentukan juga. Yang ketiga, catatan anekdota, yaitu catatan singkat disertai dengan catatan latar belakang kejadian, analisis dari observasi. Observasi ini dimaksud yaitu observasi tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Contoh, dilakukan sebuah presentasi. Nah, itu kita membuat sebuah catatan anekdota yang mana dalam pembelajaran itu mana siswa yang aktif maupun siswa yang pasif. Yang selanjutnya yaitu lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ini hampir mirip dengan yang catatan anekdota, namun lembar pengamatan ini lebih berfokus kepada pengembangan kompetensi murid. Nah, dapat diingat bahwa pelaku assessment itu tidak harus selalu guru, namun dapat berupa diri sendiri, self-assessment, peer assessment, atau antar murid, maupun lintas jenjang, staf sekolah, maupun wali murid, untuk mencari informasi terkait siswa. Nah, sebagai pelaku assessment yang tidak hanya selalu guru itu, mereka yang selain guru bukan berarti memberikan nilai terhadap peserta didik tersebut atau siswa tersebut. Namun, mereka hanya sebagai informan mengenai sejauh apa tingkat pemahaman siswa tersebut. Yang mana nantinya informasi tersebut akan digunakan guru untuk menentukan nilai hasil akhir untuk siswa tersebut. I got so much motherfucking design on right now.